Ya, salam teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan pada hari ini, Tuhan berkati senantiasa. Amin. Nah, teman-teman semuanya, dulu ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang pendeta, mantan pastor, dan pernah sekolah teologi di Vatikan sampai dengan jenjang pendidikan doktoral atau S3. Tetapi ketika kita menggali informasi tentang orang ini dan ternyata itu adalah hoax ya, apalagi di Vatikan itu tidak ada sekolah teologi ya. Sekolah teologi itu hanya ada di Roma dan tidak ada di Vatikan. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat ya menurut Allahnya dia. Tetapi apakah benar yang dikatakan oleh Ustadz ini bahwa orang Kristen itu sesat atau bagaimana? Marilah kita simak video berikut ini. Sebetulnya Allah itu pengasih penyayang pada siapa? Semuanya. Cuman yang belebes itu manusia, terutama Yahudi. Yahudi itu ingkar dan sombong. Itu Yahudi. Yahudi itu kalau ngomong sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, tapi yang ngono ayat Allah diingkari, munine tok sami'na wa ata'na. Ya. Jadi kalau Yahudi itu ingkar dan sombong. Kalau Nasrani, halo? Kalau Nasrani kata Allah apa? Hah? Sesat. Allah loh yang ngomong, bukan saya. Loh, iya serius ini Allah yang ngomong. Dapat petunjuk Tuhan ada berapa? Satu. Dia ada tiga, rupa-rupa warnanya. Nah, teman-teman semuanya, tadi cuplikan video dari Ustadz Bangun Samudra. Ya, kita tahu bahwa Ustadz Bangun Samudra ini adalah dia seorang mualaf yang mengaku-ngaku dia tamatan S3 doktoral dari Vatikan. Walaupun di Vatikan itu tidak ada sekolah teologi ya. Sekolah teologi itu hanya ada di Roma, tetapi saudara kita Muslim masih percaya ya dengan Pak Ustadz ini. Walaupun kita sudah berikan informasi yang valid, tetapi mereka tidak peduli ya, karena mereka lebih percaya dengan orang-orang yang sudah meninggalkan agama Kristen masuk ke agama mereka ya, karena mereka menganggap bahwa orang itu adalah orang-orang benar, orang-orang yang paling suci, orang-orang yang paling tahu ya. Mereka adalah orang-orang memiliki pengetahuan lebih dibanding dengan saudara kita umat Muslim yang sudah lahir dari Muslim sejak kecil ya. Itu menurut pandangan saya, karena itulah yang saya lihat selama ini. Mereka sering memberikan panggung besar ya, mereka sering memberikan tempat-tempat untuk berceramah, menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Walaupun ceramah-ceramah yang mereka sampaikan itu sangat mengganggu ya persatuan dan kesatuan kita di negara Republik ini nih, sangat mengganggu ya kedamaian toleransi kita tentunya. Tetapi tidak apa-apa. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat menurut Allahnya dia, karena mereka mendapat petunjuk melalui Al-Quran yang mereka pegang sampai hari ini. Dan dia mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, mari kita luruskan pemahaman beliau ini ya. Saya mau katakan bahwa orang Kristen ini tidak menyembah 3 Tuhan. Yang mengatakan orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan yaitu orang Muslim ini, atau Bapak Ustadz ini, atau saudara kita Muslim yang lain ya. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, yang sebenarnya orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan ya. Orang Kristen hanya menyembah Tuhan yang Esa ya. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan ya. Dan sangat jelas ya, itu ada ayatnya di dalam Alkitab ya. Kita bisa lihat di Ulangan 6 pasalnya yang keempat ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Apalagi ada yang mengatakan, yang berasumsi bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3 ya. No ya, orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan ya. Tetapi yang kita kenal dalam keesahan itu adalah ada Bapa sebagai wujud ya. Di dalamnya ada firman ya. Firman itulah menjadi manusia di Yohanes 1 pasal, di Yohanes
pasal 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Dia adalah anak dan ada Roh Kudus, ya, ada roh yang dinamakan adalah Roh Kudus, ya. Jadi teman-teman semuanya, yang ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Mereka mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya mereka ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah, ya. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan, ya. Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan anak, dan Roh anak juga tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, dan begitu juga dengan Bapa dengan Roh Kudus, semuanya tidak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman semuanya, kalau mereka katakan bahwa Kristen itu sesat, saya mau katakan jangan-jangan Pak Ustadz Samudra yang sesat, ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya Pak Bangun Samudra tidak sesat, tidak mungkin meninggalkan agama Kristen, ya. Tidak mungkin meninggalkan ajaran-ajaran atau firman-firman Allah yang sudah ada sebelum, ya, Islam ada, ya. Itu sudah banyak kebenaran sejati, ya. Kita bisa lihat, ya, di Alkitab ada banyak sekali konsekuensi orang yang murtad, ya, orang yang meninggalkan kebenaran, yang tidak menerima, ya, kebenaran itu, ya. Tentunya itu mempunyai akibat, ya. Kita tahu akibat daripada dosa itu adalah maut, ya. Dan sudah pasti orang yang tidak menerima kebenaran itu adalah orang yang berdosa, ya. Dan apa hukumannya bagi orang berdosa adalah maut, neraka, ya. Tidak ada tempat bagi kita yang tidak menerima kebenaran sejati itu, ya, firman Allah. Apalagi tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak mendapat apa-apa, ya, di dalam kerajaan Allah, ya. Nah teman-teman semuanya, bagaimana ciri-ciri orang yang murtad, ya, di dalam Alkitab? Kita bisa lihat di Lukas, ya. Ada di Lukas di sini di pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13, ya. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13, ya. Di sini dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, ya. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah tentunya kita tahu bahwa ada banyak sekali saudara kita yang telah meninggalkan agama Kristen, ya. Mereka lebih memilih untuk menjadi mualaf, ya. Dan sudah, ya, dikasih tahu kepada kita melalui ayat Alkitab di sini bahwa, ya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, ya, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad, ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah mualaf ini, mereka sudah mendengar kebenaran itu, ya. Mereka sudah melihat, ya, mukjizat-mukjizat yang nyata, ya. Mereka sudah mendengar dengan telinganya, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi hanya sebentar saja katanya, tidak berakar, ya. Tetapi ketika mereka, ya, dalam masa pencobaan mereka akan murtad, ya. Karena apa? Ya, karena firman yang mereka dengarkan itu tidak berakar, tidak bertumbuh, ya, dan tidak berbuah. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita, marilah kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya dengan apapun, ya, yang telah dikatakan oleh firman Allah. Biarlah firman itu boleh berakar di dalam hati kita, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah. Nah teman-teman semuanya, kiranya video ini boleh memberikan kita pengertian yang baik, ya, bisa meluruskan pemahaman-pemahaman dari saudara kita ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.